Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan, menjalankan jadwal yang sudah kita rencanakan, yang 2 pekan sekali kita membahas di pertemuan kita yang biasanya hadir, tapi karena memang berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, kita membahas tentang seputar Rasulullah SAW yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas Rasulullah sebagai seorang pedagang. Nah, sekarang kita membahas tentang Rasulullah sebagai seorang dai. Tentunya yang pertama maksud daripada kata dai. Dai ini adalah orang yang berdakwah. Berasal dari kata da'a yad'u. Artinya orang yang mengajak. Pekerjaannya disebut dakwah atau perbuatannya sedang orang adalah dai. Jadi Nabi seorang dai berarti Nabi seorang penyeru. Dan memang secara bahasa semua nabi itu adalah penyeru. Oleh karena itu kita lihat salah satu syarat wajib di antara 4 syarat wajib seseorang menjadi seorang nabi punya sifat adalah siddiq, jujur, kemudian tabligh, menyampaikan, amanah yaitu orang yang jujur, kemudian tabligh, pandai menyampaikan risalah yang dibawa, kemudian sifatnya amanah, dan yang ketiga ada yang keempat adalah fatonah. Jadi salah satu di antara sifat 4 wajib Rasul ini adalah tabligh. Maka seorang nabi itu pasti adalah dai. Setiap nabi dan rasul adalah dai. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya para dai, para nabi itu adalah dai. Karena mereka punya sifat namanya tabligh, yaitu menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada mereka, Allah percayakan kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Maka secara otomatis semua nabi itu adalah dai, yaitu penyeru, penyampai risalah yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW ini bisa kita lihat ada 2 periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua adalah periode Madinah. Periode Mekah itu dibagi 2 juga. Yang pertama dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Yaitu objek dakwahnya waktu dakwah sirriyah itu ditujukan kepada keluarga, orang yang satu rumah, dan sahabat dan satu suku. Artinya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang ada hubungan dengan Rasul. Nah, ini dilakukan oleh Nabi, dakwah ini disebut dakwah sirriyah selama 3 tahun. Jadi metode dakwah Nabi Muhammad atau dai Rasul, dakwah Rasul, yang pertama adalah periode Mekah. 3 tahun pertama setelah dapat wahyu, Rasulullah melakukan dakwah secara sirriyah. Artinya dakwah secara sembunyi-sembunyi, maksudnya dakwah ini tidak dilakukan secara umum, tapi dilakukan khusus untuk orang-orang yang dekat dengan beliau dari keluarga dan kerabatnya. Kemudian dakwah jahriyah. Di Mekah, dakwah jahriyah ini atau terang-terangan berjalan selama 10 tahun. Nah, ini tentunya tujuan atau objek dari dakwah Rasulullah SAW selama 10 tahun itu adalah yaitu dakwah jahriyah selama fase metode atau saat fase yang kedua yaitu setelah sirriyah 3 tahun, jahriyah 10 tahun. Yang dituju, yang jadi objek dakwah Nabi adalah kabilah-kabilah yang terdekat dengan suku beliau yaitu suku Quraisy dan juga dakwah di luar suku Quraisy. Ini adalah selama dakwah jahriyah dilakukan selama 10 tahun. Kemudian setelah Rasulullah 13 tahun dakwah di kota Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah pun Rasulullah
berdakwah. Berbeda lagi dengan metode beliau selama di Mekah. Kenapa? Karena di Madinah Rasulullah sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki kekuasaan. Berbeda dengan di Mekah, Rasulullah sirriyah sembunyi-sembunyi, jahriyahnya pun selama 10 tahun itu pun tidak berani secara bebas untuk berdakwah karena adanya orang-orang yang zalim, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya membuat dakwah Nabi tidak bebas walaupun dia sudah terang-terangan secara jahriyah tetapi tetap tidak bebas untuk berdakwah kecuali saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, saat masuk kota Madinah, Rasulullah mulai dakwah dengan selain terang-terangan atau jahriyah, Rasulullah bebas melakukan apa yang dia kehendaki, metode-metode dia, cara-cara dakwah dia beliau wujudkan selama di kota Madinah. Dan dakwah di Madinah pun dilakukan selama 10 tahun sampai beliau meninggal dunia. Saat didakwah di kota Madinah, tentunya ada beberapa fokus perkara yang difokuskan oleh Nabi dalam dakwah di Madinah selama 10 tahun. Yang pertama tentunya adalah merapikan negara karena beliau sebagai seorang dai dan juga kepala negara waktu itu. Maka fokusnya dakwah beliau adalah untuk merapikan negara. Yang kedua adalah memerangi musuh-musuh yang membahayakan negara zaman itu, yaitu Madinah. Beliau mengamankan negara dan juga memerangi musuh-musuh yang bisa membahayakan keamanan kota Madinah. Dakwahnya ditujukan ke situ. Baru fase yang terakhir Rasulullah selama di Madinah berdakwah berkaitan dengan hukum syariat. Nah, itu adalah dakwah Nabi Muhammad SAW secara umum. Kemudian ada model dakwahnya Nabi. Nah, tadi adalah dari waktu, durasi dan juga cara Nabi di dalam berdakwah menghadapi waktu-waktu yang berbeda. Ya, 3 tahun pertama karena masih baru jadi Nabi dapat risalah dakwahnya secara sirriyah 3 tahun. Kemudian 10 tahun di Mekah berdakwah secara jahriyah, tapi juga dengan metode yang sangat terbatas karena kekuasaan tidak dipegang oleh Nabi Muhammad sehingga beliau sangat banyak mendapatkan hambatan-hambatan dari orang-orang kafir yang tidak mendukung atau tidak setuju dengan dakwahnya. Bahkan sampai berakhir hendak dibunuh. Lalu Nabi pindah ke Madinah, hijrah. Di saat itulah Rasulullah mulai memiliki kekuatan sehingga bisa berdakwah seperti yang beliau kehendaki dengan metode-metode, cara-cara yang dia inginkan. Nah, bagaimana cara dan metode dakwah Nabi di dalam berdakwah, di dalam sebagai seorang dai? Sebenarnya semuanya cara Nabi di dalam berdakwah, cara Nabi di dalam berdakwah, metode Nabi dalam berdakwah bisa kita rujuk di ayat surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Jadi ada 3 yang bisa kita jelaskan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana fase dakwah Rasulullah SAW, rute dakwah atau tahapan-tahapan dakwah Nabi selama menjadi Nabi dan Rasul dari kota Mekah sampai meninggal dunia. Yaitu ada 3. Yang pertama periode Mekah. Periode Mekah ini dibagi 2, Syria dan Jahriyah. Kemudian periode Madinah adalah secara jahriyah dan secara metode pas seperti yang diperintahkan Allah dapat dilaksanakan semua di Madinah. Ini adalah 3. Dari segi secara umum bagaimana cara Rasulullah berdakwah ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah katakan, "Ud'u, serulah orang-orang itu wahai Nabi Muhammad ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu." Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah, untuk menjadi dai, mengajak orang-orang ke jalan Allah. Dengan cara bagaimana? Metodenya ada 3. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Yang pertama bil hikmah. Rasulullah berdakwah sebagai seorang dai
dan saat beliau berdakwah dengan metode 3, yaitu surat An-Nahl 125. Yang pertama bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Yang kedua al-mau'izah hasanah, nasihat yang baik, nasihat yang bagus. Yang ketiga wajadilhum billati ahsan, dengan mengadakan diskusi, debat, musyawarah, atau mungkin kalau bahasa kita diskusi, mengajak debat, mengajak diskusi. Ini adalah cara dakwah Rasul. Jadi pertama nasihat, yang kedua dengan cara hikmah, yang ketiga adalah diskusi atau debat. Ini dakwah Nabi Rasulullah SAW. Yang pertama bil hikmah, dengan cara hikmah. Apa itu dakwah dengan cara hikmah? Rasulullah sebagai seorang dai selalu berdakwah dengan cara yang pertama bil hikmah. Apa itu hikmah? Mencontohkan apa yang diinginkan kepada orang yang diajak. Nah, kalau bahasa kita mungkin kalau bahasa dai atau dalam metode dakwah disebut dakwah bil hal. Yaitu Rasulullah banyak yang pertama dakwahnya dengan cara bil hal, dengan cara perbuatan. Nah, jadi Rasul lebih menekankan, mencontohkan daripada memerintah, melarang, tidak. Tapi Rasulullah lebih banyak mencontohkan. Itu namanya ad-da'wah bil hal, atau dalam surat An-Nahl 125 ad-da'wah bil hikmah. Kalau di dalam ayat yang lain Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan. Karena memang Rasulullah itu lebih banyak dakwahnya dengan perbuatan. Ini disebut dakwah bil hal. Dan para ulama mengatakan ad-da'watu bil hal antok min ad-da'wah bil lisan. Atau dengan bahasa lain ad-da'watu bil hal afsah min ad-da'wah bil lisan. Dakwah dengan perbuatan itu lebih fasih. Dakwah dengan perbuatan bil hal itu lebih mengena dibanding dakwah dengan lisan. Dan ini yang dikedepankan metode dakwah Nabi yang pertama sebagai seorang dai. Jadi Nabi tidak banyak menyuruh orang sabar. Mungkin 1-2 kali Rasulullah menyuruh bersabar, tapi perbuatannya selalu menggambarkan sabar. Sabar selalu menjadi karakter Nabi yang ditampakkan di depan para sahabat. Sehingga sahabat melihat kesabaran itu adalah ajaran Rasulullah dengan cara ditampakkan di depan mereka. Rasulullah sedikit menyuruh kita makan dan minum dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Tapi Nabi setiap makan dan minum di depan para sahabat selalu dengan kanan. Nah, ini adalah dakwah bil hal namanya, dakwah bil hikmah. Dakwah yang berbentuk perbuatan. Ini yang metode pertama yang paling diterapkan oleh Rasulullah. Rasulullah sedikit, sekali 2 kali Rasulullah berbicara tentang ayo sedekah, sedekah itu bagus. Tapi setiap harinya Rasulullah bersedekah di depan para sahabat. Ini namanya dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan perbuatan yang disebut dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nabi Muhammad SAW sedikit menyuruh atau 1-2 hadis yang mengajak kepada kita untuk selalu menerima takdir dari Allah, selalu tersenyum, menghadapi ketentuan Allah, selalu bersyukur. Tapi di dalam perbuatannya itu setiap saat sahabat melihat tidak ada orang yang lebih ceria daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih banyak senyum daripada Rasul. Tidak ada orang yang lebih ikhlas menerima takdir kecuali Rasul. Dari perbuatan dilihat oleh para sahabat. Inilah metode dakwah Nabi yang pertama, yaitu dakwah bil hikmah atau dakwah bil hal. Kemudian yang kedua, metode Nabi di dalam berdakwah itu adalah dengan cara mau'izah. Nah, disebutkan dalam hadis ayat tadi surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izah, nasihat. Yaitu nasihat itu dengan ucapan-ucapan. Selain dakwah dengan perbuatan, Nabi juga dengan ucapan. Tapi sekali lagi, ucapan dengan perbuatan lebih banyak perbuatan. Makanya Allah katakan, sungguh di dalam diri Nabi Muhammad ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah contoh yang baik. Karena Rasulullah selalu mencontohkan model dakwahnya. Nah, yang kedua ini mau'izah. Rasulullah juga memberikan nasihat, Rasulullah memberikan peringatan secara lisan. Nah, secara lisan ini, mau'izah secara lisan, Nabi suka melakukan kadang-kadang perorangan secara fardiyah.
jadi sahabat, didekati, kemudian dinasehati oleh Rasul. Seperti Mu'ad, dipanggil oleh Rasul, ya Mu'ad, ini uhibbuk, la tada' fi kulli duburi salatika antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Mu'ad. Di depan dia ketik Mu'ad dihampiri secara berduaan. Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, sungguh aku cinta kepada kamu. Aku berikan kepadamu amalan yang jangan aku tinggalkan setiap engkau mendirikan sholat fardu, untuk membaca Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika. Itu dakwah lisan Nabi secara fardiyah. Itu kadang-kadang menghampiri perorangan. Kadang-kadang juga Nabi memberikan nasihat mau'izah hasanah secara ammah, yaitu secara apa? Ammah, secara umum. Di depan para sahabat, Rasul naik ke atas mimbar, Rasulullah memberikan nasihatnya. Itu mau'izah hasanah Rasul. Kadang ditemui perorangan, kadang secara umum di depan orang banyak. Bahkan Rasulullah SAW itu dengan cara mendatangi anak-anak kecil. Tidak lepas dari dakwah Rasul. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada anak-anak. Kalau memberikan nasihat kepada anak-anak, Rasulullah kadang-kadang sambil berjalan, sambil naik kuda, di kebun. Rasulullah suka memberi. Seperti contoh riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abdullah bin Abbas pernah bilang, ya gulam, Rasulullah bersabda, ya gulam, kata Ibn Abbas, kuntu khalfan Nabi. Faqala Nabi SAW, ya gulam, ini wa'limuka kalimat ihfadillah yafadka, ihfadillah tajiri tujahak, dan seterusnya. Kata Abdullah bin Abbas, dulu saya pernah naik kuda atau naik unta, diboncengi Nabi Muhammad. Sambil aku berjalan di atas kuda bersama Rasul, Rasul mengatakan, hai anak kecil, aku berikan nasihat kepada kamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, dan seterusnya. Artinya, Rasul juga memberikan mau'izah hasanah kepada anak-anak. Tapi berbeda dengan dewasa. Keadaan, kondisi waktu Rasul memberikan nasihat kepada anak-anak itu kadang-kadang dengan jalan, dengan di atas kuda, di kebun, sambil memberikan nasihat. Ini adalah metode Nabi di dalam metode lisan. Yang keempat, metode lisannya Nabi juga lewat at-tadwin. Tadwin itu apa? Menulis. Itu juga termasuk metode Nabi secara mau'izah hasanah, memberikan nasihat secara lisan. Nah, lisan ini bisa diterjemahkan pribadi, secara umum, dengan anak-anak, dan juga penulisan. Nah, kita tahu di dalam dakwah Rasul lewat tulisan, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, terjadi perjanjian Hudaybiyah untuk tidak saling menyerang. Maka di situ Nabi Muhammad menggunakan kesempatan untuk menulis surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa yang ada di sekitar Madinah, seperti di Afrika, di Mesir, dan seterusnya. Nah, dakwah ini, dakwah Nabi juga ada lewat tulisan. Jadi sekarang kalau ada para penulis, dai-dai yang menulis buku, yang mengarang kitab, itu adalah metode Nabi. Jadi Nabi juga menulis, walaupun Rasulullah tidak langsung menulis, karena Rasulullah Nabi al-Ummi, tapi diimlakan atau ada yang juru tulis, tapi Nabi yang memberikan isi daripada tulisan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa metode Nabi yang kedua adalah secara memberikan nasihat yang baik. Jadi yang pertama, dakwah dengan hikmah atau dengan hal, contoh, ini metode Nabi secara umum. Yang kedua adalah secara nasihat yang baik, yang berbentuk kadang-kadang secara pribadi, kadang-kadang secara umum, dengan anak kecil, dan juga dengan cara menulis. Itu termasuk dakwah metode Nabi yang kedua. Yaitu selain hikmah, mau'izah, dan yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu dengan mujadalah atau dengan jidal atau dengan debat, diskusi, itu yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berdialog. Nah, ini dakwah Nabi dengan cara berdialog. Rasulullah sering didatangin Yahudi lalu bertanya, Rasulullah menjawab. Rasulullah juga pernah mengajak orang-orang Nasrani Najran untuk berdiskusi, berdialog. Nah, ini namanya al-jidal. Dialog yang pertama, tahapan dakwah Nabi adalah musyawarah. Yaitu sering Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Seperti sebelum perang Badar, Rasulullah ngajak musyawarah. Nah, waktu meletakkan pasukan di mana yang bagus. Setelah perang Badar, terjadi kemenangan yang luar biasa untuk Nabi dan dapat harta rampasan serta tawanan. Nabi juga mengajak musyawarah. Itu model dakwah Rasul, yaitu dengan wajadilhum billati ahsan,
ajaklah mujadalah mereka dengan cara yang lebih baik. Itu salah satu musyawarah. Kalau tidak musyawarah, yang kedua adalah dengan cara dialog. Biasanya musyawarah ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang sama. Nah, dialog pemahaman yang berbeda, maka diajak dialog dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering berdialog dengan orang-orang Kristen, berdialog orang-orang Yahudi, baik di dalam hukum syariat mereka. Rasulullah berdialog. Seperti pernah ada seorang wanita yang melakukan zina, yang sudah menikah, dia zina. Maka orang-orang Yahudi memutuskan untuk dipukul 100 kali. Maka saat itu Rasulullah memanggil tokoh-tokoh Yahudi, beliau tanya, betul, pukul apa hukumannya hanya pukulan 100 kali, coba dilihat lagi di kitab kalian. Lalu mereka bilang, enggak, betul ya Rasulullah, hanya dipukul 100 kali. Coba dilihat lagi, Rasulullah ajak dialog. Sampai akhirnya dibuka kitab Taurat, lalu mereka diajak bersumpah, apakah kalian menyembunyikan apa tidak, dan akhirnya mereka bersumpah dengan nama Tuhannya Nabi Musa. Akhirnya mereka bersumpah betul bahwa yang benar orang yang berzina padahal dia sudah nikah maka dirajam. Nah, ini adalah dialog, Rasul berdialog. Nah, yang ketiga jidal, artinya Rasulullah sampai itu mengajak menantang istilahnya orang-orang yang non Islam, seperti waktu itu terjadi Kristen, orang-orang Kristen Najran menuduh Rasulullah pendusta dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah mengajak debat mereka sampai akhirnya mubahalah. Nah, ini termasuk wajadilhum billati ahsan. Ketika diajak dialog dengan baik tidak mau, maka Rasulullah mengajak mereka sampai pada akhirnya mubahalah. Nah, ini adalah gaya Nabi dalam berdakwah. Jadi, bila kita simpulkan Rasulullah sebagai seorang dai, dari segi waktu dakwah Nabi itu melalui 3 tahapan. Dakwah Siriyah, Jahriyah, dakwah Madinah. Periode Mekah dan periode Madinah. Dari segi cara secara khusus, secara umum dakwah Nabi digambarkan dalam surat An-Nahl 125, yaitu Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah dengan cara hikmah, yaitu dengan cara hal, dakwah bil hal, perbuatan, wal mau'izah nasihat secara pribadi, secara umum dengan anak-anak, bahkan dengan tulis menulis itu juga dakwah mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum, diskusi. Pertama musyawarah, dialog, bahkan debat, itu pun merupakan metode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara yang terakhir, secara persiapan secara fisik, apa yang harus disiapkan sebagai seorang dai, maka bisa kita lihat Nabi Muhammad modal untuk berdakwah apa saja. Nah, ini tentunya melihat Nabi secara sebagai seorang dai dari segi dalamnya. Nah, kalau tadi dari segi waktu, yang kedua dari segi metode cara, yang ketiga dari isi Nabi, dakwahnya dimulai dari dalam Nabi itu apa yang perlu dipersiapkan. Nabi memberikan gambaran kepada kita, Nabi itu sebagai seorang dai yang pertama adalah yang harus ada pada setiap dai yang dicontohkan oleh Rasul adalah ikhlas. Setiap orang yang berdakwah tujuannya lillahi ta'ala. Karena dakwah itu adalah jihad. Dakwah itu adalah perjuangan. Dan perjuangan itu seperti jihad-jihad yang lain harus didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itulah modal yang pertama. Jadi kenapa kita perlu ikhlas? Ya, pahalanya sebuah ibadah itu terletak pada keikhlasan. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah menjadi dasar. Dakwah yang terlihat bagus itu mengajak orang ke jalan Allah, tapi kalau tidak ikhlas, dia tidak bernilai di hadapan Allah. Kam min amalin qalilin kasaratun niyah wa kam min amalin katsirin qallalatun niyah. Berapa banyak amal-amal yang baik menjadi tidak bernilai di hadapan Allah karena niat. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar di hadapan Allah karena niat. Nah, ini jadi setiap dai yang dicontohkan oleh Nabi harus pertama adalah niat. Yang kedua, menjadi istiqomah kalau kita dakwah karena Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain, itu ketika mereka berdakwah, ikhlas adalah menjadi dasar dakwah mereka.
Sehingga mereka itu tidak gampang putus asa. Seperti Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Pengikutnya sedikit, tapi dia tidak berhenti karena dia berdakwah bukan mencari banyak dan sedikit pengikut. Tapi dia berdakwah itu tujuannya adalah menyampaikan perintah-perintah Allah secara ikhlas karena Allah. Maka orang yang berdakwah karena Allah itu akan bertahan lama. Nah, dikatakan di dalam kaul ulama seperti Imam Malik pernah bilang, maka nadillah dama wa tasal wa maka nadil ghairillah in awan fasal. Siapa yang berdakwah karena Allah, maka dia akan apa? Maka dia akan kuat bertahan lama. Ittasal nyambung. Wa maka nadil ghairillah in awan fasal. Tapi kalau dia berdakwah bukan karena Allah, maka akan terputus, tidak akan bersikap dan tidak akan bertahan lama. Maka itulah prinsip dakwah Nabi Muhammad sebagai seorang dai. Beliau awali dengan keikhlasan. Maka ini sebagai pelajaran pertama bagi orang yang ingin menjadi penyeru kebaikan, baik dia pendidik, dai, maka diawali harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, dakwah Nabi itu didasari dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Jadi Nabi tidak pernah berdakwah dengan kebencian. Tidak pernah Rasulullah SAW berdakwah dengan bahasa kita ini marah. Waktu berdakwah seakan-akan dia sebagai hakim. Pernah orang-orang yang didakwai sebagai pesakitan, dia seperti itu. Nabi itu didasari cinta. Bagaimana? Rasulullah ketika ngelihat orang Yahudi, ngelihat Nasrani, Rasulullah iba. Rasulullah kasihan kepada orang-orang ini yang nanti akan masuk ke dalam nerakanya. Kadang-kadang mereka itu semangat beribadah, tapi ibadahnya salah karena tidak memegang Islam. Ada orang-orang non-muslim yang badannya sampai kurus, banyak ibadah, itu justru membuat Rasulullah sedih. Kenapa ini orang sudah semangat ingin mendapatkan surga tapi salah jalan? Nah, itu yang dasarnya adalah cinta. Kemudian juga Rasulullah SAW melihat kalau ada orang muslim sudah beriman, sudah masuk Islam, tapi masih melakukan maksiat, itu Rasulullah iba. Nah, dakwah beliau itu didasari dengan rasa cinta. Inilah kata para ulama, orang yang berdakwah karena didasari rasa cinta, maka yang pertama terlihat dari cara menyampaikannya akan penuh kasih sayang. Rasulullah kalau berdakwah penuh kelemah lembutan. Lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Intinya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan dengan sebab rahmat Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau menjadi lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras dan kasar wahai Nabi, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Nah, ini merupakan dakwah yang didasari dengan cinta. Maka akan terlihat dengan gaya bicaranya, gaya mengajak orang itu dengan lemah lembut. Itu adalah tanda cinta. Dan Rasulullah luar biasa. Sudah terlalu banyak ya kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul, kelemah lembutan Nabi Muhammad. Itu karena didasari dengan cinta. Maka Rasulullah itu sebagai seorang dai, dakwahnya itu didasari dengan cinta. Kalau orang sedang jatuh cinta, tentunya tidak mudah putus asa untuk mengajak orang yang dicintai. Kemudian sikapnya pun akan lemah lembut. Bahkan mungkin kalau dia tidak ikut, dia yang memikirkan, bahkan dia yang berdoa, dia yang sedih. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika di dalam Al-Quran Allah katakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Lihat, alladzi anqadha dhahrak. Sungguh Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan wahai Nabi Muhammad yang membuat pundakmu menjadi berat.
Ketika menafsirkan kalimat itu, para ulama bilang Nabi Muhammad tidak punya dosa. Tapi kenapa kalimat dosa-dosamu membuat kamu menjadi berat pundakmu? Warafa'na laka dikatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Para mufassir bilang itu maksudnya adalah dosa dari sahabatnya, dosa dari umatnya yang membuat pundaknya Nabi berat. Artinya karena cintanya dan sayangnya, mahabbahnya Nabi, maka kemaksiatan dari umatnya itu membuat dia sedih. Kemaksiatan yang dilakukan oleh umatnya membuat dia risau, membuat dia kasihan, khawatir umat dari masuk neraka. Umatnya nanti takut kena azab dari Allah. Maka dia yang gelisah, bahkan dia yang sedih, bahkan dia tidak berhenti untuk berdoa dan berusaha semaksimal mungkin supaya orang itu selamat dari murkanya. Nah ini adalah mahabbah. Jadi dasar dakwah Nabi itu mahabbah. Dan orang yang dakwahnya didasari mahabbah itu efek yang kedua itu adalah mudah diterima oleh orang yang didakwahi. Kita kalau ngajak orang dengan penuh cinta, hati kita penuh kasih sayang dengan dia, maka itu lebih mudah diterima dibanding kita mengajak orang dengan kebencian, dengan kedengkian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sering mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah siapa yang di bumi ini sayang, yang di langit akan menyayangi. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak berkasih sayang tidak akan disayang dan seterusnya. Bahkan Nabi itu seringkali menampakkan kecintaannya kepada orang yang diajak. Contoh waktu Mu'ad bin Jabal, hadis sahih di riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Ya Mu'ad, kata Rasul, ini uhibbu. Wahai Mu'ad, sungguh aku cinta kepadamu. La tada fi duburi kulli salatika, la tada fi kulli duburi salatika antakula Allahumma inna ala dzikrika yang tadi dibacakan. Hai Mu'ad, sungguh aku cinta kepadamu. Aku kasih nasihat kepadamu untuk tidak meninggalkan doa-doa ini setelah sholatmu. Artinya Rasulullah itu menampakkan cinta. Jadi kalau kita berdakwah, mau ngikutin gaya Nabi, yang pertama ikhlas, yang kedua dakwahmu harus didasari cinta. Tapi kalau dakwah didasari dengan kebencian, itu susah. Maka orang-orang yang berdakwah yang sukses itu karena di hatinya penuh cinta dengan orang yang didakwai. Maka ini merupakan sifat dakwahnya Rasulullah SAW. Nabi sebagai dai. Yang pertama Nabi itu ikhlas dan berdakwah. Yang kedua semua dakwahnya itu didasari dengan cinta. Yang ketiga ilmu. Nah ini jelas. Karena Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya yang disampaikan itu harus ada ilmunya. Tadi disebutkan walaupun hanya satu ayat. Artinya engkau memahami satu perkara, engkau sampaikan apa yang kau pahami walaupun sedikit. Artinya harus punya ilmu. Tentunya dakwah itu akan gagal tanpa ilmu. Rasulullah itu berdakwah dengan ilmu. Rasulullah tidak menjadi dai. Rasulullah tidak menjadi dai kecuali setelah jadi nabi. Setelah dapat wahyu di Gua Hira, lalu dapat wahyu lagi, ya ayyuhal muzammil kum fa'andir, dan seterusnya. Itu setelah dapat ilmu baru sudah berdakwah. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi atau sifat Nabi sebagai seorang dai, beliau berdakwah dengan ilmu. Maka untuk menjadi sukses pun selain ikhlas, harus didasari cinta, juga harus ada ilmu. Nah, kenapa? Agar dakwah kita tidak sia-sia. Karena fakullu amalin bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Karena semua amal tanpa ilmu akan tertolak. Nah, ini ilmu adalah menjadi dasar dakwahnya Nabi. Kemudian dengan ilmu dia tahu perbuatannya itu tidak akan menimbulkan kerusakan, tapi malah menimbulkan kemaslahatan. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Karena tidak ada ilmu. Itulah Nabi di dalam berdakwah mengingatkan kepada kita untuk didasari dengan ilmu. Seperti Rasulullah tidak berdakwah kecuali setelah dapat wahyu. Kemudian dengan ilmu, dakwah kita mudah diterima.
Nah, dengan keilmuan, dengan logika yang bagus, dengan pemahaman yang bagus, maka bisa cepat diterimanya oleh orang yang didakwai. Nah, ini adalah metode dakwah Rasulullah SAW sebagai seorang dai, ikhlas, mahabbah, ilmu, dan yang keempat, yang terakhir adalah akhlak. Rasulullah SAW di dalam berdakwah luar biasa. Beliau sangat-sangat berakhlak menggunakan adab di dalam berdakwah. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sering menyinggung kepada kita, menjelaskan kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Nabi Muhammad, akhlakmu itu sangat terpuji. Maka Nabi sebagai seorang dai, beliau sangat menjaga akhlak budi pekerti yang baik. Dan itu adalah kunci keberhasilan bagi seorang dai. Jadi seorang dai kalau mau sukses di dalam berdakwah, selain ikhlas, didasari rasa cinta, memiliki ilmu, dan jangan lupa akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Berapa banyak orang-orang tertarik dengan kita karena adab dan akhlak kita, walaupun ilmu kita tidak seberapa. Berapa banyak kita ditolak dari orang-orang yang kita dakwai karena kita tidak berakhlak, walaupun ilmu kita banyak. Jadi penerimaan dakwah itu juga didasari yaitu dengan akhlak. Dan Rasulullah itu sudah kepada Nabi. Sebelum jadi Nabi, Nabi sudah berakhlakul karimah. Bahkan beliau dikenal sebagai Al-Amin. Nah, dikatakan oleh para ulama, wa ma min akhlaqin mahmud illa mutalab dan ansaidil wujud. Tidak ada akhlak yang terpuji kecuali bersumber sama dari Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat-riwayat yang lemah, contohnya innama bu'itsu li utami makarimal akhlak. Walaupun lemah tapi itu menunjukkan akhlak. Artinya itulah Nabi sebagai seorang dai, beliau sangat memperhatikan akhlak. Nah, ini merupakan penjelasan para ulama sosok Nabi sebagai seorang dai. Ikhlas, mahabbah dasarnya, ilmu, dan akhlak. Yaitu dengan dalil yang sangat jelas ya. Nah, di antara akhlak ini, yaitu ada akhlak terhadap, kalau nanti kita bagi akhlak, akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, supaya sukses di dalam berdakwah. Akhlak terhadap diri sendiri apa? Itu tadi, kita harus bersifat sabar di dalam berdakwah. Dan itu adalah sifatnya Rasulullah itu berakhlak di dalam diri sendiri. Yang pertama, beliau sabar. Nah, tentunya sabar ini adalah kunci. Orang yang tidak sabar berarti akhlaknya tidak bagus terhadap diri sendiri. Nah, ini kalau tidak bagus akan mempengaruhi dakwah kita ke orang lain. Jadi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wahlikum dan keluargamu, lalu kaum muslimin secara umum. Berarti yang diperintah kalau kita mau berdakwah harus dari diri sendiri. Allah kata para ulama mengatakan apa ibda binafsi, mulailah dari dirimu, baru orang lain. Kalau kita mulai diri kita dengan sabar, maka insya Allah dakwah kita untuk ngajak orang bersabar itu akan bisa. Kemudian as-sidqu, jujur, itu sifat-sifat Rasul kan, yaitu as-sabar, sidq, jujur. Tidak mungkin kita berhasil mengajak orang jujur sementara kita pembohong. Itu adalah sidq. Tawadu, Rasulullah adalah sifatnya tawadu terhadap pribadi sendiri. Seimbang, perkataan dan perbuatannya sama. Itu adalah sifat-sifat budi pekerti, akhlak terhadap diri sendiri yang dilakukan Nabi. Nah, terhadap orang lain, Nabi itu berlaku adil. Artinya tidak membedakan antara murid yang kaya, yang miskin, pejabat, tidak pejabat di depan Rasul. Mereka diperlakukan dengan cara adil. Itu dakwah Rasul. Maka ketika Rasulullah menghadapi tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah, menghadapi rakyat jelata Mekah sama, Rasulullah tidak membedakan, oh ini pejabat, oh ini orang kaya akan diberikan secara khusus, tidak. Itulah dakwah Rasul, akhlak Nabi terhadap orang lain, berlaku adil. Kemudian Rasulullah menggunakan tutur kata yang baik, sopan, tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika seorang dai ingin mengambil qudwah hasanah dari Rasul, maka yang pertama dari segi waktu dia harus pandai memilih waktu. Oh,
di kampung ini di waktu seperti ini tidak bisa secara terang-terangan. Harus sembunyi-sembunyi, harus door to door, harus face to face, harus kita hadapi satu persatu, datang ke rumah orang. Itu bisa kita lihat kondisi dakwah sirriyah. Oh, di sini sudah aman dan sudah bisa kita lakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, secara jahriyah seperti di kota Mekah, tapi terang-terangan yang terbatas. Ada ada juga terang-terangan yang sudah bebas, full seperti dakwah Rasul di Madinah. Nah, jadi seorang dai kalau ingin mengambil contoh dari Rasul, hendaklah melihat lingkungan di dalam berdakwah. Lingkungan ini cocok apa tidak untuk metode seperti sirriyah, jahriyah, atau jahriyah secara full. Ini perlu harus kita lihat. Yang kedua, di dalam berdakwah, hendaklah kita bisa melihat siapa ini orang yang kita dakwai. Nah, ini orang kita dakwah ini perlu kita bisa menentukan. Kemudian secara umum dakwah Rasul itu dengan tiga tadi ya. Dengan yang pertama dengan hal udu ila sabil rabbika bil hikmah, yaitu dengan hal, dengan contoh. Yang kedua dengan lisan, baik kita pribadi secara umum dengan anak-anak yang berbeda, melihat kondisi secara waktu memberikan nasihat itu lihat siapa yang bisa kita nasihati dengan langsung, dengan perlahan, dengan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan tulis menulis, itu juga merupakan metode dakwah Rasulullah SAW. Sebagai seorang dai, Rasulullah pernah mengirim surat dakwah kepada raja-raja dan pembesar-pembesar. Nah, kemudian kita harus siap untuk berdialog, berdiskusi ketika ada orang yang berbeda dengan kita. Dan ini adalah dakwah Rasul. Tidak ada dakwah Rasul kalau berbeda langsung dihancurkan majelisnya, berbeda langsung dilarang, nggak begitu. Berbeda dialog. Nanti di dalam dialog itu pertama tingkatannya musyawarah, cari yang terbaik, cari kebenaran, nanti dialog, baru nanti jidal, debat. Dan itu tapi tetap di dalam keilmuan hanya sebatas itu, tidak dengan kekerasan, tidak menghancurkan, menghalangi dan sebagainya. Bukan itu cara dakwah Rasulullah SAW. Walaupun dia berbeda, bahkan agama berbeda pun tetap kita hormati. Rasulullah sering berdebat dengan Yahudi, dengan tokoh-tokoh Yahudi, dengan Nasrani, tapi tidak berakhir dengan penghancuran, kerusakan, atau melarang dan seterusnya. Artinya tidak dengan kekerasan, ilmu, dengan ilmu. Nah, kecuali nanti perang, jihad. Nah, itu pun dengan syarat-syarat yang luar biasa. Jadi jangan dijadikan dakwah itu dengan cara perang. Itu bukan dakwah. Dakwah perang itu adalah akhir. Nah, ketika orang itu sudah menghalangi dan berusaha membunuh itu berbeda. Nah, ini tentunya akhlak Rasulullah di dalam berdakwah. Dan yang terakhir secara pribadi, Rasulullah sebagai seorang dai, maka Rasulullah mengingatkan dan selalu di dalam berdakwah beliau adalah ikhlas, mahabbah, ilmu, dan akhlak. Ini adalah pegangan yang harus kita pegang sebagai seorang dai, melihat sosok Nabi sebagai seorang dai. Jadi ikhlas, mahabbah, cinta, karena Islam itu adalah al-Islam dinul mahabbah. Islam itu adalah agama cinta. Jadi siapapun yang mengajar kebencian itu bukan dari akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian, tapi yang mengajarkan adalah kecintaan, saling cinta, saling menjaga persaudaraan. Yang ketiga ilmu, yang keempat adalah akhlak. Nah, itu mungkin secara singkat tentunya kita tidak membahas secara detail karena memang pembahasan poin-poin yang kita bahas dari pertama sebelum pertemuan ini dan sebelumnya itu luar biasa. Pembahasan-pembahasan yang menarik, tetapi kan memang waktunya yang sangat singkat, kita hanya meringkas dari tema-tema yang sudah kita tetapkan. Jadi apa yang kita bahas hari ini, Rasulullah sebagai seorang dai, Rasulullah pandai melihat kondisi kapan dakwah terang-terangan, kapan dakwah sembunyi-sembunyi, kapan dakwah secara bebas, itu Rasulullah tahu kondisi. Yang kedua, Rasulullah mengutamakan dakwah secara perbuatan, lalu perkataan, dan juga terakhir adalah dengan cara diskusi. Dan dasar-dasar dakwah Rasul adalah ikhlas, mahabbah, ilmu, dan akhlak. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu pada Ustadz atas materi yang disampaikan.
Afan Ustadz, masih ada waktu sekitar 10 menit Ustadz, sebelum jam 8. Mungkin sebelum ke para jamaah Ustadz, mungkin terkait dengan pertanyaan, izin Ustadz, mohon masukan Ustadz. Kebetulan kondisi di sekitar rumah itu kan perumahan lama Ustadz ya. Jadi memang sebagian besar tuh orang-orang pensiunan Ustadz, di atas 60 tahun ke atas gitu ya. Ya mungkin mohon masukan bagaimana cara saya untuk memberikan dakwah kepada beliau-beliau Ustadz, karena mungkin ada beberapa hal kecil yang mungkin menurut saya itu kurang pas Ustadz. Sebagai contoh, ketika sholat jamaah Ustadz, kebetulan karena orang pensiunan Ustadz, jadi 5 waktu tuh sangat ramai Ustadz, banyak gitu jamaahnya. Cuma ketika pas mulai sholat jamaah itu, beliau-beliau itu malah nggak mau paling depan staffnya gitu ya. Terus sudah maunya nomor 2 atau nomor 3, pilihnya yang paling pojok Ustadz gitu ya, bukan yang tengah dulu Ustadz. Jadi kan harusnya secara ketentuan kan tengah dulu diisi, baru ke samping kanan atau kiri Ustadz ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada anak kecil Ustadz ikut sholat jamaah itu kan mungkin menurut saya itu agak berlebihan Ustadz, tegurannya kepada anak kecil Ustadz. Karena mungkin namanya anak-anak Ustadz ya, ketika sholat itu kan tidak bisa tenang Ustadz. Mungkin mohon masukan terhadap dakwah kepada orang-orang yang lebih tua Ustadz. Tafadhol Ustaz. Memang dakwah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW itu berbeda-beda metode beliau ketika berhadapan dengan orang yang memang berbeda juga. Nah, ini menunjukkan keahlian Rasulullah SAW. Nah, contohnya kalau kita melihat mendengar pertanyaan tadi, ini kita mungkin teringat dengan dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menjadi imam, Rasulullah SAW itu sholatnya tidak terlalu panjang. Berbeda ketika Rasulullah menjadi imam, sholat sendirian. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat di waktu malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya lecet. Karena itu likiami, karena panjangnya Rasulullah berdiri qiyamul lail. Nah, ketika Rasulullah menjadi imam, Rasulullah bilang, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kalian menjadi imam, sholatlah secara ringan. Fa'in nabikum dhaif, karena di belakang kalian itu ada orang yang lemah, punya hajat, sakit dan seterusnya. Nah, berarti Nabi sholatnya berbeda-beda melihat kondisi daripada makmumnya. Begitu juga ketika Nabi ditanya, amalan apa yang terbaik? Rasulullah bilang, sholat pada waktunya. Ditanya lagi, amalan yang terbaik di luar walidain dan seterusnya. Berbeda-beda jawaban Rasul. Sebenarnya bukan Rasulullah tidak konsisten, tetapi Rasulullah melihat siapa yang bertanya. Nah, begitu juga kita ketika berdakwah harus melihat siapa orang yang kita hadapi. Nah, ini muda, tua, nah, itu menjadi pertimbangan kita. Pensiunan, terus latar belakangnya dia kuat apa tidak agamanya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ketika misalkan kasus tadi ya, siapa Sidik tadi ya, bilang menghadapi orang-orang pensiun seperti ini. Ternyata kalau dia sholat tidak mau ke depan, tidak mau sholat pertama, mau kedua, bahkan mungkin ngambil ke belakang. Nah, kita bisa tahu biasanya orang yang seperti ini yang pertama memang karena dasar agamanya kurang. Dasar agamanya kurang. Maka dia tidak tahu fadilahnya sholat di depan, bagaimana duduk di soft itu pertama. Dia tahu, makanya kurang ilmu. Atau dia ngerti pahalanya besar, tetapi dia karena kurang ilmu khawatir tiba-tiba nanti mungkin salah di sholat nanti mungkin tidak terlihat sama orang lain sudah duduk di depan salah itu kan, atau ketika imamnya salah dia harus tegur mengingatkan ayatnya dia nggak bisa, atau nanti apalagi sampai di belakang imam khawatir imam batal dia harus maju dia nggak bisa. Nah, ini tentunya yang pertama kebanyakan seperti karena kurang ilmu itu karena boleh jadi tidak paham sehingga tidak maju, atau karena takut takut mungkin harus membenarkan bacaan kalau batal sampai disuruh ganti, atau takut salah ketika dilihat orang, atau dia tadi karena dia merasa bahwa dia nggak punya ilmu, nggak pantas untuk duduk di depan karena dilihat banyak yang ngerti di belakang itu lebih pinter. Nah, itu karena kurang ilmu. Jadi di sini kata para ulama,
dakwah yang model seperti ini tekankan mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan keilmuan. Artinya apa? Pelajari, buka pelajaran ilmu fikih misalkan. Lalu di situ di dalam ilmu fikih kan nanti ada bab sholat. Jamaah itu lebih suka dinasehati secara umum daripada pribadi. Nah, kalau Nabi itu zaman Nabi, mereka sahabat malah demen dinasehati secara pribadi. Tapi kalau kita tegur per orang yang salah, kita tegur seorang diri itu biasanya marah. Tapi ketika kita menegurnya secara umum di depan orang banyak, dalam arti tidak menyebut nama, tapi menyebutkan perbuatan-perbuatan yang kurang pas di masjid seperti ini secara umum itu lebih diterima daripada kita tegur seorang pribadi. Maka kalau kita nasihati, kita kasih tahu yang orang tidak maju, Pak ini pahalanya gede. Kalau secara pribadi, itu biasa sudah diterima. Tapi kalau dibuka majelis taklim bab fikih misalkan, bab sholat, bab soft, keutamaan soft dan seterusnya. Tapi di majelis itu lebih nyaman dan lebih diterima. Makanya di sini kalau kita dengar dari para guru-guru kita, selalu mereka nasihatkan kepada kita, kalau kamu mulai belajar, membuka pelajaran agama, terutama kepada mereka yang pemula. Pemula ini kan tidak mesti kecil, orang tua pun bisa jadi pemula. Karena pemula bukan dilihat dari umur, tapi dari apakah dia pernah belajar sebelumnya agama, itu menjadi sebab, walaupun sudah pensiun, jadi pemula. Kalau engkau mengajar kepada murid-murid yang pemula, maka mulailah dengan fikih. Mulai dengan fikih. Kenapa? Karena dengan fikih itu mereka jadi paham. Dengan paham itu mereka akan berusaha mengamalkan amal-amal yang tadi. Ya, yang tidak mau maju soft itu karena kurang paham, maka kita perlu ilmu. Jadi hal seperti ini tentunya sikap sebagai seorang dai di situ yang pertama yaitu jangan terlalu panjang sholatnya dengan bacaan-bacaan yang mereka belum kenal. Itu akan mengkhawatirkan mereka karena takut gurunya atau ustadznya lupa, dan mereka tidak bisa membenarkan atau membantu mengingatkan kelupaan itu. Yang kedua, tunjukkan bahwa apa namanya, meraih soft yang pertama ini adalah sebuah keistimewaan. Nah, ini harus kita tunjukkan bahwa kita contoh, kalau kita maaf Ustadz Kiai datang, usahakan duduk di depan untuk menjadi contoh bagi mereka. Tapi kalau ada ustadz-ustadz kadang-kadang mau di belakang, nah ini menjadi apa, mereka tidak terpacu untuk duduk di depan dalam mendirikan sholat. Nah, ini adalah metode pertama, buka majelis khususnya berkaitan dengan fikih. Nah, ini karena kekurangan fikih. Kalau dia ngerti fikih fadilah itu, bagaimana soft ke depan, dia pasti akan berebut untuk apa? Belajar fikih. Nah, ini tentunya namanya orang tua yang ngajar muda, maka harus pakai metode bil hikmah. Nah, itu bil hikmah ini boleh jadi dengan contoh, boleh jadi yaitu dengan memberi nasihat tanpa diterasa atau tanpa mereka merasa dinasehati. Itu adalah cara yang dilakukan ketika menghadapi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua tadi apa sih, saya lupa. Apa Not, mungkin secara umum seperti itu Ustaz pertanyaannya. Jadi contoh terkait yang kedua itu lakukan mereka kepada anak kecil ketika sholat jamaah Ustaz. Oh iya betul. Kadang Memang tegurannya itu juga terlalu sama keras itu. berarti. Siap. Iya betul. Sama itu karena memang tidak mengerti. Kan kalau dia tahu cerita tentang Rasulullah sedang apa namanya duduk dengan sahabat di masjid, tiba-tiba ada badu yang kencing. Itu bagaimana Rasulullah menegurnya dengan lemah lembut. Nah, karena memang anak kecil ini justru menjadi generasi kita, regenerasi kita untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau mereka ditegur dengan keras, akhirnya yang ada mereka takut dengan masjid. Sementara akhirnya mereka menganggap masjid itu tempat yang menyeramkan, menegangkan. Nah, itu yang menjadi harus dirubah. Nah, ini dikhawatirkan mereka jadi tidak betah, malah tidak mau ke masjid. Nah, itu sekali lagi karena kurangnya ilmu. Jadi karena kurangnya ilmu, semestinya mereka bersyukur anak-anak sudah mau ke masjid. Masalah kekurangan itu harus kita sempurnakan. Namun masih anak-anak harus kita sempurnakan. Yang didukung tentunya dengan orang tua. Nah, itulah memang tadi kembali ke ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Mungkin Ustadz izin, eh, saya tawarkan satu pertanyaan
bagi para jamaah Ustadz mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada mungkin nanti kita tutup Ustadz. Silakan Bapak Ibu jamaah, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau melalui chat? Kami akan sampaikan. Ya, mungkin sepertinya sudah tidak ada Ustadz karena sudah lewat jam 8 Ustadz. Jam 8 lewat 2 menit. Mohon izin sebelum tutup, mohon bukan Ustadz memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dengan tema Rasul sebagai seorang dai. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai seorang dai yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat melakukan yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sedikit tafadhol. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Abdul Mas Segaf yang telah berkenan untuk memimpin kajian kita pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pada para jamaah yang telah berkenan untuk hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Kita terus berikan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi Ustaz, makasih Mas. Terima kasih Bapak Ibu Kasih semuanya. Terima kasih Ustaz, Pak Lutfi, kasih Pak Mas Ferry. Siti. Mohon izin kami tutup Bapak Ibu semuanya.